Hai, Annyeong, saya Mimin Suharyanti. Selamat bertemu dan mari belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagian pertama mengenai pemantik 1, yaitu bagaimana sih simpulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Sederhananya seperti istilah tidak kenal maka tidak sayang. Artinya kita sebagai guru harus kenal atau mengenali, tidak hanya sekedar kenal, tapi mampu memahami kebutuhan dari hasil mengenali. Nah, hasil dari memahami dapat dijadikan alat untuk mengimplementasikan hal-hal yang dilakukan selama proses mengajar. Pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa dilihat sebagai sosok unik dan memiliki kemampuan berbeda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, mereka tidak dapat disamaratakan. Nah, simpulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan belajar murid dan tugas guru adalah meresponnya atau memenuhi kebutuhan siswa. Nah, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan siswa? Menurut Tomlinson, pada tahun 2022, kebutuhan belajar murid itu ada 3. Apa aja? Ini dia. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan kesiapan belajar murid, yaitu paham sesuai keterampilan atau pengetahuan awal murid dan apa saja yang telah murid ketahui. Yang kedua berkaitan dengan minat belajar murid, suatu hal yang menyenangkan dan memberikan ketertarikan hingga murid memiliki hasrat atas keingintahuan terhadap pembelajaran. Lalu, untuk yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu memberi kesempatan untuk menunjukkan yang siswa sukai. Kemudian metode pembelajaran berdiferensiasi untuk murid. Apa aja sih? Yang pertama ada konten, 2 proses, 3 produk, 4 lingkungan belajar murid. Nah, bagaimana sih bentuk dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar murid? 1. Konten. Penyampaian materi dapat melibatkan media digital seperti website, situs, PPT, e-book, atau flipbook. Kemudian, untuk yang kedua berkaitan dengan proses, mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa seperti gaya belajar visual, auditory, atau kinestetik. Selain itu, guru juga bisa memberikan variasi melalui adanya pembelajaran secara individual maupun kerja kelompok. Selanjutnya, yang ketiga berkaitan dengan produk, yaitu menunjukkan tingkat pemahaman dan hasil yang diperoleh, misal seperti mengerjakan ujian atau presentasi. Kemudian untuk yang keempat yaitu lingkungan, memastikan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan, misal kunjungan perpus, tadi kenal alam, atau lapangan untuk observasi dan penelitian. Kemudian bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi dilakukan? Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan apabila guru paham dan setelah paham, guru mau mengimplementasikannya pembelajaran berdiferensiasi dengan sebaik-baiknya, tanpa paksaan. Saya yakin semua guru pasti bisa kok, asal mau dan berusaha sebaik mungkin untuk merespon atau mengimplementasikannya. Selanjutnya berkaitan dengan pemantik 2. Bagaimana sih koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul sebelumnya di program guru penggerak? Nah, keterkaitan antar materi dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi tentu memiliki kaitan begitu ikat dan erat. Lalu bagaimana sih kaitan tersebut? Untuk yang pertama, modul 2.1 dengan 1.1, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, modul 2.1 dengan 1.2, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan berpihak pada murid,
kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Ketiga, modul 2.1 dengan 1.3. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi membantu mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian untuk yang keempat, modul 2.1 dengan modul 1.4. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat melibatkan adanya keyakinan kelas berupa kesepakatan bersama untuk mewujudkan budaya positif. Nah, itu tadi pemaparan saya berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, annyeong!